23, perusahaan saya 32 ya. Apa belum saya, sudah saya admin. Oke ya. Oke, jadi kita akan mempelajari mengenai bab pertama, mengenai outline-nya. Kemarin Anda sudah saya berikan, ada 6 bab yang harus Anda pelajari, dan ini adalah yang bab yang pertama, yaitu mengenai koefisien difusi dan koefisien perpindahan massa. Kemudian kita akan mencari kecepatan perpindahan massa dalam satuan flux, gitu ya, satuannya itu flux. Nah, oke, kita akan, nah ini, jadi sebetulnya yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah teknik pemisahan difusional itu hanya satu, ya, hanya satu saja, yaitu apa? Perpindahan massa secara difusi, ya, perpindahan massa secara difusi. Itu saja yang akan Anda pelajari. Loh, kenapa Bu kita memerlukan 5 SKS untuk mempelajari satu permasalahan, gitu ya? Karena apa? Ini saya kalau on kamera tidak stabil, jadi saya lebih baik saya off-kan aja. Karena satu kata yang namanya difusi itu merupakan suatu parameter yang mempunyai banyak sekali parameter lain yang mempengaruhi kecepatan difusi. Nah, orang teknik kimia itu bidangnya itu adalah bagaimana caranya kita memperbesar kecepatan transfer massa, ya, memperbesar atau mempercepat perpindahan massa. Jadi transfer massa ini apa sih? Adalah gerakan molekul atau elemen-elemen fluida yang disebabkan karena adanya gaya dorong. Apa itu elemen fluida yang disebabkan karena adanya gaya dorong ini? Jadi kecepatan perpindahan massa itu dipengaruhi oleh 2 parameter. Yang pertama adalah koefisien kecepatan perpindahan massa yang merupakan suatu kondisi dari perancangan suatu alat. Jadi kita akan membuat 2 kelompok parameter perancangan sebuah alat, yaitu yang pertama adalah parameter desain, yang kedua adalah parameter proses. Jadi tugas kita adalah di parameter desain. Kita akan menjadi seorang desainer, seorang perancang untuk merancang sebuah alat operasi. Nah, alat operasi ini bagaimana caranya kita mendapatkan atau membangun atau mendesain suatu alat yang efisien dan efektif, sehingga kalau diaplikasikan di industri kimia atau industri yang lain akan menjadi ekonomis, ya. Jadi alat itu sangat efektif dan efisien. Bagaimana cara kita membuat alat yang efektif dan efisien? Kalau di dalam perancangan alat itu yang sangat berpengaruh adalah kecepatan perpindahan massa, maka kita akan merekayasa suatu kondisi bagaimana caranya supaya kecepatan perpindahan massa itu secepat mungkin. Itu ya, secepat mungkin perpindahan massanya. Bagaimana caranya? Kita harus mempelajari teknik pemisahan difusional. Nah, 2 parameter yang akan kita pelajari adalah tadi koefisien perpindahan massa dan gaya dorong. Di dalam proses perpindahan massa yang disebabkan oleh difusi, perpindahan massa difusi, gaya dorongnya itu adalah beda konsentrasi. Jadi kalau ada suatu jarak tertentu, ya, pada satu titik konsentrasinya adalah X, di titik yang lain itu adalah Y, maka gaya dorongnya itu adalah X min Y. Harus ada gaya dorong konsentrasi. Kalau tidak ada perbedaan konsentrasi atau gaya dorong konsentrasi, tidak akan terjadi perpindahan massa. Ya, jadi perpindahan massa itu ada 2, yaitu perpindahan massa difusi dan perpindahan massa konveksi.
Untuk perpindahan massa konveksi, gaya dorongnya itu bukan beda konsentrasi. Contohnya adalah kalau kita mengalirkan suatu fluida menggunakan pompa, atau kita akan menghembus udara menggunakan blower. Nah, pergerakan dari fluida tersebut disebabkan karena adanya beda tekanan, sehingga terjadilah suatu aliran massa. Itu adalah perpindahan massa secara konveksi. Walaupun tidak ada gradien konsentrasi, massa itu akan bergerak mengalir karena adanya gaya dorong beda tekanan. Itu ya, bedanya di situ. Kita tidak akan mempelajari perpindahan massa secara konveksi, tetapi yang akan kita pelajari adalah perpindahan massa secara difusi. Jadi kita akan merancang sebuah alat agar di situ terjadi perpindahan massa yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Nah, perpindahan massa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perpindahan massa satu fasa. Jadi contohnya adalah perpindahan massa dalam cairan. Namanya perpindahan massa satu fasa di dalam fasa cair. Nah, perpindahan massa yang kedua itu adalah perpindahan massa antar fasa. Jadi kalau kita punya fasa cair, di atas fasa cair ada fasa gas, perpindahan massa dari fasa cair ke dalam gas atau fasa uap disebut perpindahan massa antar fasa. Ya. Nah, dari penjelasan tadi, maka akan kita dapatkan beberapa alat yang digunakan untuk operasional perpindahan massa. Yang pertama alat destilasi, ya alat destilasi, kemudian alat ekstraksi, drying, evaporator dan sebagainya. Evaporator tidak akan kita pelajari di sini ya. Itu semua adalah alat-alat operasional untuk bisa memisahkan suatu zat dari campurannya. Mestinya kita akan memurnikan suatu zat dengan menggunakan operasional difusi. Jadi operasi difusional. Nah, kenapa sih Bu kok kita harus memurnikan suatu komponen? Oke, di dalam industri kimia itu kita menghasilkan sebuah produk itu harus laku dijual. Kalau produk itu tidak memenuhi standar yang ada di pasar, ya, saat ini kita mengenal dua standar bahan kimia, yaitu grade PA, pro analisis, dan grade teknis. Kalau grade pro analisis biasanya kemurniannya mencapai 99,9% atau 99,999%. Karena apa? Bahan kimia yang PA atau pro analisis itu biasanya digunakan untuk bahan kimia standar. Jadi kalau etanol itu seperti apa sih? Nah, kita harus mempunyai etanol standar yang kemurniannya hampir 100%. Sebagai pembanding gitu ya. Jadi kalau kita menemukan suatu zat itu apa? Misalnya, oh ini adalah etanol. Apakah betul etanol? Secara ilmiah harus dibuktikan menggunakan larutan standar. Baru kita kalau hasil dari analisis itu sama dengan larutan standar, berarti betul itu etanol. Nah, kemudian yang standar teknis biasanya digunakan untuk menjadi bahan baku untuk memproduksi bahan kimia lain. Misalnya etanol teknis digunakan untuk esterifikasi dengan asam asetat menghasilkan ester. Nah, jadi karena industri itu berorientasi kepada profit, kalau kita menggunakan bahan bakunya itu adalah PA, maka harganya sangat mahal bahan baku tersebut, ya.
mungkin 1 kilogram harganya 1,5 juta. Nah, ini tidak mungkin lah kita menghasilkan produk dari bahan baku yang sudah sangat mahal. Sehingga bahan baku untuk industri itu biasanya grade-nya adalah teknis, ya. Teknis, lalu teknis murah, jadi kalau yang PA itu 1,5 juta, yang teknis paling 15.000. Ya, jadi sangat besar perbedaan harga antara PA dan teknis. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah pemurnian untuk menghasilkan grade teknis, technical grade, bukan pro analysis grade. Jadi untuk destilasi itu juga akan menghasilkan produk atas gitu ya. Produk yang titik bijinya ringan itu mungkin 97%, hasil bawahnya itu juga 97% B gitu ya, hasil atasnya 97% A gitu. Bagaimana untuk menghasilkan yang pure tadi, yang pro analisis, itu teknologinya ada lagi dan kita tidak mempelajari teknologi untuk purifikasi, ya, teknologinya namanya teknologi purification technology. Ya, itu yang saat ini menguasai purification technology itu adalah Jepang dan Jerman. Dua negara itu sangat concern, jadi Jepang itu mengimpor gliserol yang masih crude, yang masih mentah dari Indonesia yang mungkin kadarnya itu hanya 50% gitu ya, harganya sangat murah, mungkin 1 liternya hanya 1.000 atau 2.000, diimpor oleh Jepang. Di Jepang sana dia melakukan suatu proses mungkin destilasi, ekstraksi, absorpsi, setelah itu menghasilkan technical grade. Glycerol technical grade. Nah, setelah technical grade diteruskan menjadi PA, pro analysis grade, menggunakan teknologi yang mereka bangun sendiri, ya, mereka mempunyai teknologi yang canggih di mana dia bisa ya memproduksi pure grade dari technical grade seperti itu. Jadi dari bahan baku yang sangat murah bisa menghasilkan produk yang sangat mahal. Sudah di sana ada pure grade, diekspor kembali ke Indonesia kembali lagi dengan harga yang sudah sangat-sangat mahal. Jadi di sini yang mahal adalah teknologinya, ya. Kalau Anda tidak punya bahan baku, nggak masalah, bisa beli di negara yang menghasilkan bahan baku. Nah, kalau Anda punya teknologi, justru itu yang mahal. Jadi teknologi itu mahal, ya. Nah, Indonesia itu mempunyai apa? Bahan baku. Jepang punya teknologi, tidak punya bahan baku, tapi Indonesia mempunyai bahan baku tapi tidak punya teknologinya. Seandainya Anda nanti orang-orang teknik kimia ini mempunyai teknologinya, kita sudah komplit, ya, mempunyai bahan bakunya, mempunyai teknologinya, tidak usah impor bahan baku dari negara luar. Itulah keunggulan Indonesia, ya. Jadi ini saya buka mata hati kalian sebagai generasi milenial bahwa Indonesia itu mempunyai kelebihan dari negara-negara lain. Tetapi saat ini kelebihan itu, bahan alam yang kita miliki itu belum disentuh oleh teknologi yang modern sehingga nilai tambah dari bahan baku tersebut sangat tinggi. Kita mempunyai bahan baku tapi nilai ekonominya rendah karena apa? Tadi masih belum technical grade atau pure grade. Yang diperlukan adalah technical grade dan pure grade, baru laku. Kalau kamu mempunyai etanol kadarnya 10%, mau untuk apa? Mau untuk antiseptik juga nggak bisa, ya. Mau untuk pembuatan ester dengan asam asetat itu juga nggak bisa, karena perlunya teknis dengan kadar mungkin 97%. Mau untuk material standar juga nggak bisa, ya paling-paling dibuang, atau mungkin ya untuk apalah gitu ya. Nah itu, jadi teknologi itu harus kita miliki, karena kalau kita memiliki teknologi, maka sempurnalah sudah Indonesia itu. Punya bahan baku, punya teknologi,
punya manajerial yang bagus di dalam membangun sebuah industri gitu ya, sudah kita tidak kurang apa-apa. Oke ya, itu. Jadi perpindahan massa di sini adalah suatu fenomena yang tidak banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari atau dalam ilmu alam dan teknik. Contoh adalah asap yang mengepul dari cerobong asap lama-lama akan menyebar ke udara dan akhirnya konsentrasinya merata di udara. Contoh lain, Anda menjemur baju seperti contoh kemarin, lama-lama bajunya kering, itu juga perpindahan massa. Anda menaruh air di gelas, ya, kita diamkan setahun, lama-lama habis airnya di gelas, itu juga perpindahan massa. Apalagi Anda ngepel lantai, lama-lama kering tanpa Anda keringkan, nah itu juga perpindahan massa. Jadi banyak sekali perpindahan massa itu, baik tadi perpindahan massa satu fasa atau perpindahan massa antar fasa. Oke ya, jadi saat ini ketika Anda mempunyai gas buang, di industri Anda mempunyai gas buang yang mungkin masih tercampur dengan bahan-bahan yang pengotor, contohnya adalah NH3, mungkin gas HCl, mungkin juga gas klor, mungkin juga gas yang lain. Sebelum dibuang ke lingkungan, Anda harus membersihkan dulu gas yang akan dibuang ke lingkungan. Caranya adalah dengan alat ini, nanti kita pelajari, yaitu alat absorpsi, ya, absorpsi. Itu salah satu contoh aplikasinya. Kemudian ketika Anda bekerja di industri, semua industri mempunyai alat yang namanya kondensor, mempunyai alat yang namanya cooler, ya. Alat-alat tersebut memerlukan air sebagai pendingin. Nah, air sebagai pendingin keluar dari alat pendingin menjadi panas. Nah, air yang panas ini suhunya harus dikembalikan ke suhu semula, karena apa, nanti mau akan digunakan lagi. Masuklah air panas tersebut ke alat pendingin yang namanya cooling tower. Nah, cooling tower ini apa pendinginnya? Pendinginnya udara yang murah gitu ya, udara. Sehingga nanti airnya keluar dari cooling tower sudah dingin, masuk lagi ke alat pendingin dan kondensor. Oke, itu adalah contoh lain. Ini contoh-contohnya, silakan Anda baca sendiri. Nah, yang penting di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan perpindahan massa. Kita harus memahami apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan massa. Yang pertama adalah dinamika sistem. Dinamika sistem ini contohnya apabila kita menjemur pakaian akan lebih cepat kering apabila cuacanya panas. Kenapa? Kira-kira kenapa ya? Kalau cuacanya panas kok cepat kering? Sebutkan usaha-usaha untuk mempercepat pengeringan secara umum. Bagaimana cara mempercepat pelarutan gula dalam air atau garam dalam air? Saya akan memanggil salah satu mahasiswa, Nuril Aikadzani. Coba bisa menjawab nomor berapa ini? 1, 2, atau 3? Nomor 2. Oke, silakan. Mempercepat pengeringan dengan diperbesar luas permukaannya. Memperbesar luas permukaan kontak antara yang dikeringkan dan yang mengeringkan. Bagaimana cara memperbesar luas kontak? Caranya bagaimana? Dilebarin gitu, Bu. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dilebarin, itu orang kiranya kamu sedang bercanda dengan temannya. Kalau kamu ingin dianggap serius sebagai seorang ilmuwan, kamu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba, ini soft skill ya, Anda harus bisa memberikan suatu uraian, tetapi dengan bahasa yang benar dan bagus, yang ekonomis, yang efisien, tetapi
yang diajak bicara itu mengerti, gitu ya. Oke, jawabannya sudah betul dengan memperluas permukaan kontak. Caranya bagaimana? Kita memberi contoh. Contohnya apa? Apa contoh yang akan kami ajukan itu apa contohnya? Pengeringan itu mengeringkan apa? Kamu belum pernah melihat alat pengering itu? Sudah Bu, hair dryer. Selain hair dryer, apa lagi? Blower. Blower untuk mengeringkan apa? Kamu harus pandai mengarang ya. Jadi kamu kalau pergi ke suatu tempat itu mata kamu tuh harus jelalatan melihat suatu objek. Ya, dalam tanda kutip bukan jelalatan itu jelek, maksudnya jelalatan, tapi melihat objek-objek yang di situ barangkali ada sisi ilmiah yang bisa kita serap di situ. Kalau kamu pergi ke sebuah dusun, di situ ada petani sedang menjemur padi, gabah, itu bidang orang teknik kimia juga. Itu bagaimana kita mengeringkan gabah dengan harga yang murah dan cepat kering. Kira-kira gimana kira-kira? Sudah saya tantang sekarang. Anda saya berikan satu kasus petani mengeringkan gabah dengan sinar matahari. Terus kalau Anda ditanya oleh petani tersebut, Bapak orang teknik kimia gimana caranya mengeringkan gabah saya itu hanya 3 jam kering. Karena selama ini kalau dikeringkan pakai sinar matahari 2 hari atau 3 hari baru kering. Kemudian apa yang harus Anda jawab? Ayo, apa? Tadi sudah memperbesar luas permukaan kontak, oke. Yang lain siap untuk membantu. Ayo, Nuril Kadzani, susah banget namanya. Nuril Iya, Bu. Kadzani. Gimana, Nuril? Apa saran Anda terhadap petani tersebut? Nggak ngerti. Nah, tadi kamu bisa menjawab memperluas permukaan kontak. Bagaimana caranya memperluas permukaan kontak? Contohnya sudah saya bantu, pengeringan gabah. Ayo dong ngomong, saya ingin dengar suara Anda. Berpikir cepat, tuntas, dan apa? Cepat, tuntas, dan benar. Ya. Padinya juga dibolak-balik saat pengeringannya. Oke, dibolak-balik. Tujuannya adalah agar perpindahan masanya merata. Oke, tadi yang hubungannya dengan memperluas permukaan kontak tadi apa? Gimana caranya? Banyak sekali ya. Jadi padinya itu diangkut dalam sebuah wadah, ya. Kemudian wadahnya itu bagian bawahnya diberi lubang-lubang supaya padinya itu turun secara gravitasi, tetapi bisa kita kendalikan jumlahnya yang turun. Kemudian kita hembuskan udara kering. Itu kan jadi luas permukaan kontaknya jadi besar sekali, ya enggak? Jadi kita merancang sebuah alat pengering, gabahnya itu kita masukkan ke dalam suatu wadah, ya. Kemudian wadahnya bagian bawah dikasih lubang-lubang untuk turun gabahnya. Kemudian disembur pakai udara panas, pakai blower, kering lah cepet. Kok susah banget mikirnya ya. Oke, itu bagaimana cara mempercepat pelarutan gula dalam air atau garam dalam air? Gimana caranya? Diaduk. Selain diaduk apa?
Suhunya dinaik. Dipanaskan. Suhunya dinaikkan. Karena apa? Oke, saya tanya yang diaduk dulu. Kenapa harus diaduk? Karena konsentrasinya bermerata, Bu. Tidak diaduk juga lama-lama dia akan larut dan merata. Apa, ayo, kenapa? Di sini konsepnya adalah semua mempercepat kecepatan perpindahan massa. Kenapa kalau diaduk perpindahan massanya semakin cepat? Tadinya diam, kecepatannya 0. Airnya kecepatannya 0, ya enggak? Ya, ya, ya Iya, Bu. enggak? Ya, setelah diaduk, airnya bergerak enggak? Bergerak, Bu. Iya, Iya, jangan ragu. Iya, airnya kan bergerak jadinya muter-muter, ya enggak? Nah, kalau bergerak kecepatannya tidak sama dengan 0. Nah, kalau kecepatannya tidak sama dengan 0, maka yang berubah adalah bilangan Reynolds. Reynolds adalah rho Fd per mu. Jadi kecepatannya kalau rho-nya kan tetap. Ya enggak? Viskositasnya juga tetap. Yang berubah adalah kecepatannya. Jadi koefisien perpindahan massa bisa dinaikkan dengan meningkatkan bilangan Reynolds. Pegang itu ya. Dengan meningkatkan bilangan Reynolds. Itu adalah dalam rangka dinamika sistem. Oke. Jawaban yang kedua adalah menaikkan suhu. Kenapa kalau suhunya tinggi, kecepatan perpindahan massanya lebih cepat? Tadi siapa yang menjawab ya? Tadi siapa yang menjawab tadi? Saya, Bu. Apa namanya? Rizal, Bu. Hah? Rizal. Rizal. Oke, Mas Rizal. Rizal Santoso. Oke, RS Rumah Sakit bukan Rizal Santoso. Oke, kenapa kalau suhunya naik, terus kecepatan perpindahan massanya lebih tinggi? Karena Dihubungkan dengan kecepatan perpindahan massa. Jangan tanggung ya jawabannya. Nah, hubungannya diameter tumbukannya semakin cepat dengan kecepatan perpindahan massa apa? Gula dalam air. Yang Anda inginkan adalah gula itu larut di dalam air. Semakin kecil, semakin besar, Bu. semakin besar. Jadi ujung-ujungnya kalau kita menaikkan suhu, berarti menaikkan kelarutan gula di dalam air. Sifat alamiah dari gula pada suhu ruangan kelarutannya kan X misalnya. Suhunya kita naikkan kelarutannya 2X apa 3X. Jadi rata-rata bahan padat itu kalau suhunya naik, kelarutannya naik. Ya, itu kelarutannya naik kenapa? Tadi karena pembukaannya semakin cepat. Probabilitas untuk ketemu antara pelarut dan yang terlarut semakin besar. Itu ya. Oke. Terus saya kira ini akan membuka pikiran Anda bahwa untuk mempercepat perpindahan massa yang pertama adalah parameter desain. Parameter desain itu contohnya adalah tadi dengan mengaduk. Jadi kita buktikan kalau ada pengaduk dan tidak ada pengaduk, maka untuk homogen itu waktunya berbeda. Itu namanya parameter desain. Kalau suhunya dinaikkan, itu namanya parameter proses. Ya. Jadi di dalam Anda merancang alat itu ada dua parameter desain yang bisa kita setting
ya, kecepatannya berapa, kemudian parameter prosesnya, suhunya, suhu itu menunjukkan sifat alamiah dari bahan tersebut. Kalau bahannya itu gula, kelarutannya pada suhu sekian tidak bisa kita rubah, ya. Jadi itu adalah sifat alamiah dari gula pada suhu 30, kelarutannya X. Nanti Anda lihat sendiri datanya ya, di buku-buku referensi berapa kelarutan gula dalam air pada suhu 30. Kalau suhunya tidak kita rubah, kelarutannya tidak akan naik. Walaupun kamu aduk-aduk tadi dengan kita merubah parameter desainnya, kita aduk-aduk, dan itu kan hanya untuk mempercepat. Tetapi sifat alamiah gula itu berbeda dengan sifat alamiah garam dapur. Mestinya garam dapur itu juga mempunyai kelarutan, harga kelarutan yang beda dengan gula. Nah, kalau kita menaikkan suhu, maknanya kita adalah merubah parameter proses sehingga sifat alamiahnya berubah. Yang tadi kelarutannya X setelah suhunya naik menjadi 50, maka kelarutannya 3X misalnya. Nah, itu adalah parameter proses. Ya. Jadi parameter desain itu tidak bisa memaksa sifat alamiah dari suatu bahan untuk berubah, tidak bisa. Ya, yang bisa kita rubah adalah dinamika sistemnya tadi. Jadi kecepatan perpindahan massa dipengaruhi oleh dinamika sistem, ya, dan dinamika prosesnya kalau memang kita mempunyai data ya, data perbedaan kelarutan dan sebagainya. Iya kan ya, jadi gula tidak bisa dipaksa untuk kelarutannya naik pada suhu yang tetap ya, tidak bisa. Karena apa? Ya, tidak mungkin ya, kalau sudah kelarutannya X ya X, seperti itu. Oke. Bahasan di dalam perpindahan massa, difusi molekuler dalam fluida diam dan fluida yang mengalir. Oke, tadi sudah kita bahas. Kalau fluida diam itu tadi kita mempunyai bilangan Reynolds 0, kecepatannya 0. Kalau fluida yang mengalir atau tadi teraduk, maka Reynolds-nya lebih tinggi dari 0. Nah, lebih ekstrim lagi, kita bisa menggunakan difusi olakan. Jadi difusi itu yang terjadi kalau kita tadi sistemnya laminer, namanya difusi molekuler. Tapi kalau sistemnya adalah bergolak, olakan, tidak laminar atau bilangan Reynolds-nya di atas 4000, itu namanya difusi olakan. Kemudian perpindahan massa antar fasa. Jadi ketika kita mempunyai satu fasa cair, ya, maka kita akan membicarakan mengenai koefisien perpindahan massa lokal atau hanya di dalam satu fasa. Kemudian kalau kita punya fluidanya itu adalah uap, kita juga hanya membicarakan mengenai kecepatan perpindahan massa lokal di fasa uap. Bagaimana Bu kalau pengeringan? Pengeringan adalah perpindahan massa antar fasa. Sehingga kita akan membicarakan mengenai kecepatan perpindahan massa antar fasa. Di mana koefisien perpindahan massanya itu dikendalikan oleh dua fasa. Baik kecepatan perpindahan massa di dalam fasa cair digabung dengan kecepatan perpindahan massa di dalam fasa uap. Ya, jadi nanti ada kecepatan perpindahan massa fasa cair atau lokal dan ada perpindahan massa antar fasa. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mencari hubungan antara perpindahan massa lokal dan perpindahan massa antar fasa? Nanti kita pelajari. Nah, di dalam kita membahas mengenai perpindahan massa baik lokal maupun antar fasa, kita akan menjumpai beberapa parameter yang kita harus memahami unit-unitnya. Yang pertama adalah konsentrasi. Ya, konsentrasinya itu tadi gaya dorong, beda konsentrasi. Konsentrasi dibagi dua, yaitu konsentrasi massa, yaitu massa per volume, dan konsentrasi molar, yaitu mol per volume. Nah, konsentrasi massa, kita sudah sepakat, kita beri simbol C subskrip A besar.
A adalah komponennya, C adalah concentration, ya. Ini bahasa Inggris, concentration, A adalah komponen. Ya. Kemudian hubungannya dengan konsentrasi massa dan konsentrasi molar. Konsentrasi molar sama dengan densitas komponen A dibagi dengan berat molekul A. Ya, ini adalah densitas, massa per volume, ini adalah berat molekul. Jadi konsentrasi sama dengan densitas dibagi dengan berat molekul, satuannya adalah nanti mol per volume. Oke. Itu adalah satuan gaya dorong, yaitu konsentrasi. Yang kedua adalah konsentrasi yang ada di dalam fasa gas. Kalau dalam fasa cair, konsentrasi dinyatakan sebagai parameter tadi, Ca. Tapi di dalam fasa gas, kita sulit mengukur konsentrasi suatu zat di dalam fasa gas. Yang kita ukur adalah tekanannya. Ya. Jadi di dalam fasa gas itu ada dua tekanan, tekanan total. Jadi kalau di situ ada A dan B, tekanan total itu adalah gabungan dari tekanan parsial. Jadi tekanan total dalam suatu sistem adalah sigma dari tekanan parsial komponen-komponen yang menyusun campuran gas tersebut. Jadi kalau di situ ada komponen A, B, C, D, maka tekanan total sama dengan sigma tekanan parsial A plus tekanan parsial B plus tekanan parsial C plus tekanan parsial D, namanya tekanan total. Oke. Di dalam hukum gas ideal, perkalian tekanan total dikalikan volume total sama dengan mol total dikalikan dengan konstante gas dikalikan dengan suhu. Ini adalah hukum gas ideal yang sudah Anda pelajari. Nah, bagaimana dengan tekanan parsial? Tekanan parsial A dikalikan dengan volume total sama dengan mol A dikalikan konstante dikalikan suhu. Jadi di sini konsentrasi A adalah Na per volume, jumlah mol A per volume total sama dengan tekanan parsial A dibagi dengan RT. Ya, ini persamaan 1,2. Ini sangat penting ya sebagai dasar untuk perhitungan selanjutnya. Jangan sampai keliru. Konsentrasi sama dengan tekanan parsial dibagi dengan RT. Oke, V adalah volume gas, Na adalah mol komponen A, dan R adalah konstante gas, T adalah temperatur. Nah, kalau kita tahu konsentrasi masing-masing komponen di dalam campuran, maka kita bisa menghitung fraksi mol atau fraksi massa komponen tersebut di dalam campuran. Ya, jadi fraksi massa untuk suatu komponen di dalam fasa gas simbolnya adalah Ya. Kalau fraksi di dalam fasa cair simbolnya adalah Xa. Ya, baik massa atau mol di sini Ya. Untuk fraksi massa itu berarti densitas A dibagi dengan densitas total untuk gas. Xa adalah densitas A dibagi densitas total untuk cairan. Ini massa per volume A dibagi dengan massa total per volume. Ya, jadi ini adalah massa A dibagi dengan massa total. Itu adalah fraksi massa A di dalam fasa gas. Ini sama penjelasannya. Fraksi mol adalah perbandingan mol A dibagi mol total. Jadi fraksi mol A di dalam fasa gas sama dengan konsentrasi A dibagi konsentrasi total. Di dalam fasa cair juga sama. Nah, bagaimana kita menghubungkan tadi ya antara tekanan parsial dan konsentrasi A? Maka kita akan mempelajari hukum Roche-Dalton. Oke, sekarang Anda gambar ya. Silakan Anda menggambar sebuah bejana berbentuk silinder tegak.
Silakan Anda menggambar bejana silinder tegak. Sebuah bejana silinder tegak. Silakan, terserah ukurannya, terserah Anda. Ya, diameternya 1 cm juga boleh, tingginya 2 cm. Bejana itu dilengkapi dengan pengukur tekanan dan suhu. Jadi ada sebuah alat atau alat indikator tekanan, jadi dilengkapi dengan indikator tekanan dan suhu. Oke. Ya, di situ sudah ada alat indikator tekanan dan suhu. Contoh adalah, sekarang di dalam bejana tersebut, Anda gambarkan ada permukaan, sebuah permukaan di mana menunjukkan itu adalah permukaan dari cairan campuran etanol dan air. Ya, jadi sebuah bejana, di situ ada etanol dan air, contoh diisi setengahnya itu ya, diisi setengahnya. Kemudian di bagian bejana, bawah bejana, kamu suatu anak panah yang diberi simbol Ki atau energi panas. Anak panah di bagian bawah dari bejana digambar anak panah, terus kemudian kamu beri simbol Ki. Nah, kemudian Anda membaca suhu di dalam bejana, misalnya suhunya 70 derajat Celcius, situ ya, 70 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Sudah? Kemudian diketahui fraksi mol etanol di dalam fasa cair sama dengan 0,2, fraksi mol etanolnya 0,2. Berarti fraksi mol airnya sama dengan 1 minus 0,2 atau fraksi mol B, B-nya air, A-nya etanol. Fraksi mol B-nya 0,8. Fraksi mol A-nya 0,2. Suhunya 70 derajat Celcius. Tekanannya 1 atmosfer. Saya ingin menanyakan kepada Anda. Dari rumus Rod-Dalton di sini 15, bisakah Anda menentukan YA? Jadi yang diketahui adalah XA dan suhu, dan PT itu adalah tekanan total. Anda diminta untuk menentukan YA dan YB. Jadi ketika Anda memanaskan cairan campuran etanol dan air, akan menguap. Air menguap, etanol juga menguap, dua-duanya menguap. Jadi di dalam bejana tersebut ada fasa uap, yang isinya adalah juga etanol dan air. Yang ditanyakan adalah Anda menghitung berapa fraksi mol etanol di dalam fasa uap. Kalau YA ketemu, mestinya nanti YB sama dengan 1 min YA. Ya, ini adalah tekanan parsial. Oke, saya ingin tanya, Saudara Nurkolis Majid, bisa nggak menentukan YA dan YB? Ya, sebentar, Bu. Ya. Kalau perlu data tambahan, data apa yang diperlukan? Diketahui XA dan PT
dan T suhu. Yang belum diketahui adalah PA0 dan YA. Yang lain boleh berpikir juga dan membantu kalau bisa ya silakan. Boleh Anda saling membantu ketika tidak dalam ujian. Kalau ujian memang tidak boleh saling membantu. Bolehnya ketika kuliah. Halo, Nurkolis. Ya, Bu. Mana kurang data apa? PA0 itu apa, Nurkolis? PA0. Jadi kimia fisika sudah ya, hukum Dalton. Ini tekanan parsial, ini fraksi mol A di dalam fase uap, ini tekanan total. Ini fraksi mol A di dalam fase cair, ini tekanan uap A murni. Kalau tadi A-nya etanol, berarti ini tekanan etanol murni. Nah, kalau ditentukan suhu, berarti kita mencari tekanan uap murni etanol pada suhu 70 derajat Celcius. Jadi, kamu harus mencari persamaan Antoine untuk menentukan PA0 pada suhu 70 derajat Celcius. Ya, nanti Anda cari persamaan Antoine untuk etanol, ya, di situ ada nanti hubungan antara T dan PA0. Jadi kamu gunakan suhunya 70 plus 273, jadi 343 derajat Kelvin. Tekanannya berapa? Ya, tekanan uap murni etanol berapa? Jadi Anda cari di literatur. Kemudian setelah ketemu tekanan uap murni, karena fraksi mol A-nya ini di fase cair diketahui, ini kan tahu. Setelah ini tahu, tekanan total sudah diketahui 1 atmosfer, ya kamu bisa menghitung fraksi mol A di dalam fase uapnya berapa. Oke, Nurkolis, halo? Iya, Bu. Paham enggak? Berarti nyari tekanan uap murni dulu ya, Bu? Iya, betul ya. Jadi cari persamaan Antoine untuk etanol. Oke, ya. Sudah ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa enggak? Persamaan Antoine untuk etanol. Kalau search aja di Google persamaan Antoine untuk etanol, ceplok ketemu. Terus kamu hitung yang 70 derajat, kan grafiknya bentuknya eksponensial. Kamu cari yang 70, bawa ke kiri, ketemu PA0. Kalau satuannya belum atmosfer, kamu rubah ke atmosfer, misalnya Pascal atau apa. Nah, kemudian ini tadi XA-nya 0,2. Dikalikan ini, tekanannya 1 atmosfer, berarti YA sama dengan 0,2 kali PA0 dibagi dengan 1 atmosfer. Ketemulah YA. Jadi hukum Roth-Dalton menghubungkan fraksi mol suatu zat di dalam fase cair dan di dalam fase uapnya ya pada suatu tekanan dan suhu tertentu. Ya. Kalau kita rubah suhunya nanti berubah lagi DA-nya. Karena PA0-nya berubah. Kita turunkan suhunya 50. Kita baca ketemu PA0. Maksudnya lebih kecil ya. Lebih kecil sehingga nanti XA kali PA0 dibagi PT, jadinya karena PT-nya tetap 1 atmosfer, maka YA-nya akan lebih kecil lagi ya, lebih kecil. Dan seterusnya, ya nanti kamu akan bisa menentukan hubungan antara suhu XA dan YA.
Suhu sekian, XA-nya tetap 0,2, YA-nya berapa, dan seterusnya. Atau mau dirubah-rubah XA-nya. XA sama dengan 0, nanti YA-nya 0. XA sama dengan 0,1, YA-nya berapa, ya, pada suhu dan tekanan yang sama, tetap. Yang kita rubah fraksi molnya. Jadi kamu bisa membuat suatu grafik hubungan antara XA dan YA pada tekanan total yang tetap. Ya. Pada suhu yang tetap bisa, pada suhu yang tetap ya suhunya 78, taruhlah 78 ya. Suhu didih etanol. Kemudian kamu ininya dirubah dari 0 sampai 1. Nanti ketemu hubungan antara XA dan YA. Dan seterusnya ya, dari hukum Roth-Dalton Anda bisa memvariasikan berbagai macam parameter. Bisa juga tekanan totalnya dirubah dengan ini yang tetap. Suhu dan tekanan, suhu dan fraksi mol tetap dan seterusnya. Sehingga nanti kamu bisa mengerti, oh kalau saya rubah tekanan totalnya, YA dan XA itu bagaimana? Inginnya kita di dalam proses destilasi atau pemisahan, ini kan kita mau memisahkan etanol dari air. Inginnya adalah di dalam fasa uap, YA-nya itu sebesar mungkin. Ya, karena apa? Karena yang kita inginkan adalah tadi di dalam fase uap itu adalah etanol, ya, tentunya etanol karena etanol titiknya lebih rendah. Nah, setelah menjadi uap, apa yang kita lakukan? Yaitu kondensasi uap tersebut, sehingga kita dapatkan etanolnya. Oke, itu adalah hukum Roth-Dalton. Parameter yang kedua, jadi parameter kedua lagi, fraksi massa, fraksi mol. Hukum Roth-Dalton, paham ya? Hukum Roth-Dalton adalah mencari hubungan fraksi mol di fase cair dan fase mol. Kecepatan rata-rata massa. Jadi molekul itu sebetulnya bergerak, ya, bergerak karena apa? Pada suhu tertentu gerakannya X, pada suhu berikutnya 2X dan seterusnya. Ada kecepatan total atau kecepatan rata-rata, ada kecepatan elementer atau masing-masing elemen. Kecepatan rata-rata adalah sigma dari kecepatan elemen-elemennya. Jadi di sini kecepatan rata-rata adalah U besar sama dengan ini total, jumlah total dari kecepatan masing-masing elemen dikalikan dengan berat jenis elemen tersebut dibagi dengan sigma dari berat jenis masing-masing elemen. Sigma dari berat jenis masing-masing elemen adalah berat jenis total. Jadi kecepatan rata-rata U besar sama dengan jumlah dari perkalian berat jenis elemen dikalikan kecepatan elemen dibagi dengan berat jenis total. Ini, oke. Nah, flux ini yang paling penting, ya semuanya penting ya. Tapi yang akan sering kita jumpai di dalam perhitungan itu adalah flux. Unit dari flux adalah massa atau mol dibagi dengan satuan luas yang tegak lurus dari arah flux. Jadi kalau misalnya ada suatu papan ya, lebarnya dan panjangnya adalah X dan Y, kemudian ada arah aliran yang tegak lurus dengan papan tersebut, maka flux sama dengan jumlah mol yang melewati papan tersebut dibagi dengan luas papan tersebut yang tegak lurus dibagi dengan waktu. Ya, jadi flux adalah mol atau massa dibagi luas permukaan yang tegak lurus dengan arah aliran flux tadi dibagi dengan waktu. Jadi banyaknya suatu komponen dalam satuan massa atau mol yang melintas satu satuan luas tiap satuan waktu yang tegak lurus. Tegak lurus dengan arah aliran flux. Flux dapat ditetapkan berdasarkan suatu koordinat yang tetap di dalam suatu ruangan atau dalam suatu koordinat bergerak dengan kecepatan rata-rata massa atau dalam suatu koordinat yang bergerak dengan kecepatan rata-rata molar. Itu flux
Diingat, flux adalah massa atau mol persatuan luas tegak lurus per waktu. Nah, yang memberikan penjelasan mengenai flux adalah Fick, ya. Jadi flux A, flux komponen A ke arah Z besarnya sama dengan koefisien difusivitas A melalui B. Jadi dalam campuran tersebut ada A dan B dikalikan dengan gaya dorong konsentrasi A dibagi dengan, ini gaya dorong ya, dCA per dZ. Jadi dia ke arah Z sepanjang dZ gitu ya. Jadi flux sama dengan koefisien difusivitas dikalikan dengan gaya dorong konsentrasi, samaan 1,8. Flux disimbolkan dengan J. CAZ adalah flux molar komponen A dalam arah Z relatif terhadap kecepatan molar rata-rata. dCA per dZ adalah gradien konsentrasi dalam arah Z. DAB suatu faktor difusivitas, koefisien difusi untuk komponen A yang mendifusi melalui komponen B di dalam suatu sistem campuran biner A dan B. Flux bisa dinyatakan dengan menggunakan gradien fraksi mol komponen A dengan merubah tadi dCA per dZ sama dengan YA kali konsentrasi total, ya, sehingga persamaan flux dalam satuan fraksi dinyatakan C-nya ini tetap konsentrasi totalnya, sehingga bisa keluar dari diferensiasi CAZ sama dengan min C DAB DYA per dZ, karena konsentrasi total adalah tetap pada kondisi isotermal dan isobarik. Jadi ini ada kecualian. C bisa dikeluarkan dari diferensiasi kalau pada kondisi suhu tetap dan tekanan tetap. Karena apa? Pada suhu tetap, tekanan tetap, rho-nya tetap ya. Tapi kalau nanti suhunya berubah, tekanannya berubah, rho-nya berubah, jadi volumenya berubah, jadi C-nya tidak konstan. Persamaan ini adalah persamaan umum untuk menentukan flux pada kondisi isotermal, temperatur tetap, dan isobarik, tekanan tetap. Flux ini yang perlu Anda rekam dengan baik. Flux dalam sistem biner dengan kecepatan rata-rata U ke arah Z, jadi flux sama dengan konsentrasi A dikalikan dengan kecepatan elemen A ke arah Z dikurangi dengan kecepatan rata-rata ke arah Z. Itu adalah flux. Ya, jelimet ya, memang jelimet, tapi Anda harus sabar. Nah, karena nanti dibalik kejelimetan, kesabaran ada kemudahan nanti ya. Persamaan 1,10 sama dengan persamaan 1,9. Kita gabung. Jadi di sini konsentrasi A dikalikan kecepatan A ke arah Z dikurangi kecepatan rata-rata ke arah Z sama dengan min konsentrasi total dikalikan DAB DY. Kenapa harus min? Kenapa harus min? Kok tidak plus? Karena flux selalu harganya positif. Sedangkan parameter min C DAB DY per dZ ini harganya kalau tanpa minus ini negatif. Karena DYA maknanya fraksi mol 2 dikurangi fraksi mol ke 1. Kalau beda konsentrasi untuk terjadi perpindahan massa, mestinya YA2 itu lebih kecil dari YA1. Sehingga kalau DYA itu YA2 min YA1 ini nilainya negatif. Karena kita menginginkan flux nilainya positif, maka kita tambah minus. Jadi flux tetap nilainya positif. Ke arah manapun flux nilainya positif. Ke arah X, Y, dan Z nilainya positif. Oke, ya. Kemudian ini kita uraikan CAUAZ dan CAUZ seperti ini. Ini ke arah kanan jadi positif. UZ sama dengan CAUAZ plus. Nah, UZ itu adalah tadi ketika di sini, Anda lihat di sini, ini ya. Jadi CI, UI, sigma, jadi di sini ada A dan B, jadi CA
UAZ plus CBUBZ dibagi dengan kecepatan total. Konsentrasi total dari konsentrasi A kali UAZ plus konsentrasi B kali UBZ dibagi dengan konsentrasi total. Kalau persamaan tersebut dimasukkan ke dalam persamaan sebelumnya, maka didapatkan persamaan 111 CaUAZ sama dengan ini, plus YA CaUAZ dan ini. Ya, ini masuk sudah dalam bentuk fraksi mol. UAZ dan UBZ adalah kecepatan relatif terhadap sumbu Z yang tetap, maka CaUAZ dan CBUBZ adalah flux komponen A dan B. Jadi flux itu sama dengan perkalian antara konsentrasi dan kecepatan. Ini satuannya sama dengan satuan flux, yaitu massa atau mol per luas per waktu. Sehingga kita dapatkan di sini, ini adalah NAZ, ini adalah NBZ, ini NAZ, ya. Jadi nanti ada, ini NAZ, berarti 1 min, ini ya, ini NAZ, ini NAZ, sama. YA, UAZ itu adalah YA, CA, UAZ, ini NAZ, ini NBZ. Sehingga kita dapatkan NAZ sama dengan min C DAB DYA per DZ, YA, NAZ plus NBZ. Ini adalah persamaan yang tidak boleh lupa, walaupun nanti ujiannya open book, tapi ini saya berharap Anda tidak akan pernah lupa. Ini adalah persamaan dasar untuk menentukan flux atau kecepatan perpindahan massa. Ya, komponen-komponenannya adalah di sini ada konsentrasi total, koefisien difusi A melalui B, gaya dorong fraksi mol, kemudian di sini ada perkalian fraksi mol dikalikan total NAZ plus NBZ. Oke. Nah, persamaan 113 bisa kita diversifikasi menjadi dua jenis, dua fenomena yang berbeda, di mana fenomena pertama itu adalah bahwa suatu difusivitas itu bisa melalui dua cara. Yang pertama, contohnya adalah ketika kita meneteskan tinta ke dalam gelas yang berisi air. Fenomena tersebut masuk dalam golongan pertama, yaitu A mendifusi ke dalam B, ke dalam air, di mana B-nya itu juga mendifusi dengan arah yang berlawanan. Jadi NAZ sama dengan min NBZ. Jadi dengan arah yang berlawanan dengan kecepatan yang sama. NBZ sama dengan min NAZ. Ya, jadi kalau misalnya tintanya itu bergerak 1 cm menembus air, airnya itu juga bergerak dengan arah ke atas, ya. Kalau tintanya bergerak ke bawah, airnya bergerak ke atas dengan kecepatan yang sama tadi, dengan jarak yang sama. Jadi NAZ sama dengan min NBZ sama dengan min NAZ. Jadi A mendifusi ke dalam B yang saling mendifusi dengan kecepatan yang sama, arah berlawanan. Jadi ini komponen ini sama dengan 0. Ya, komponen NAZ plus NBZ, di mana NBZ minus NAZ berarti 0. Sehingga flux hanya ini, min konsentrasi total dikalikan koefisien difusi A melalui B dikalikan dengan gaya dorong fraksi mol A. Ini 0. Itu adalah pada fenomena yang pertama. Kemudian fenomena yang kedua, contohnya adalah ketika kita mengeringkan baju. Di permukaan baju ada uap air yang menguap dari baju Anda. Uap air tersebut akan mendifusi ke dalam udara yang bergerak. Tetapi udaranya tersebut tidak mendifusi ke dalam uap air. Jadi di sini NBZ sama dengan 0. Ini tidak mendifusi ke dalam uap air. Jadi ketika A
itu mendifusi ke dalam udara, kita bisa mengatakan bahwa komponen A mendifusi ke dalam B yang tidak mendifusi atau ke dalam B yang stagnan. Ya. Udaranya bergerak, tapi udara tersebut tidak mendifusi ke dalam air. Yang mendifusi adalah air dari permukaan baju ke dalam udara. Jadi NBZ sama dengan 0, 0. Jadi flux sama dengan min C DAB, DYA per DZ plus YA kali NAZ. Oke. Coba Anda tulis, ya. Kamu tulis tadi dua fenomena yang berbeda. Fenomena yang pertama adalah difusi A melalui B yang saling mendifusi dengan arah berlawanan. Itu adalah NBZ sama dengan minus NAZ. Flux sama dengan hanya ini. Ya, hanya ini saja. Yang kedua adalah NBZ sama dengan 0. Maka NAZ masih punya tambahan YA kali NAZ. NAZ-nya dikumpulkan saja di sini. Berarti NAZ dikalikan kali 1 min YA. NAZ jadi di sini sama dengan min CDAB 1 ya, 1 per 1 min YA dikalikan DYA per DZ. Dua persamaan itu akan kita gunakan terus di dalam perhitungan kecepatan perpindahan massa. Ya. Jadi nanti kalau Anda diberikan soal, Anda lihat apa yang harus Anda kerjakan, apa menggunakan persamaan yang pertama. Tadi ketika A mendifusi ke dalam B yang saling mendifusi, atau A mendifusi ke dalam B yang diam. Jadi kalau Anda keliru ya salah ya. Jadi Anda harus tahu kedua persamaan tersebut aplikasinya nanti. Nah, apa itu koefisien difusi? Koefisien difusi satuannya adalah flux dibagi dengan gaya dorong. Flux sama dengan massa atau mol per panjang kuadrat kali waktu. Sedangkan gradien konsentrasi adalah ini dz-nya ke atas, jadi L dibagi massa atau mol per L pangkat 3. Jadi satuan dari difusivitas sama dengan luas dibagi dengan waktu. Di dalam sistem kritis kita menggunakan satuan feet kuadrat per jam. Dalam satuan CGS kita menggunakan cm kuadrat per detik. Nah, untuk memperbesar flux tentunya kita harus memperbesar koefisien difusivitasnya, juga memperbesar gradien konsentrasinya. Kalau gradien konsentrasinya itu sudah tetap, satu-satunya jalan adalah memperbesar koefisien difusivitas. Bagaimana caranya memperbesar koefisien difusivitas? Yaitu dengan merubah suhu, merubah tekanan. Kalau suhunya semakin tinggi, gerakan-gerakan molekulnya semakin cepat, maka difusivitasnya semakin cepat. Apalagi ketika fasanya fasa uap atau fasa gas. Maka difusivitasnya jauh lebih tinggi daripada difusivitas di dalam fasa cair. Oke, ya. Kemudian tekanan, efek tekanan terhadap difusivitas adalah kebalikan dari efek suhu. Karena apa? Ketika tekanannya semakin tinggi, semakin susah. Ya, ini molekulnya ini bergerak itu semakin susah, sehingga kita dapatkan di sini hubungan antara suhu dan tekanan terhadap koefisien difusivitas adalah seperti ini. Ini keliru. Harusnya ini adalah P1 per P2, kebalikan dari pengaruh suhu. Jadi difusivitas komponen A melalui B pada kondisi 2, pada suhu T2 dan P2 sama dengan koefisien difusi komponen A melalui B pada kondisi T1 P1 dikalikan T2 per T1 pangkat 3 per 2. Jadi efeknya ini positif terhadap ini.
Tetapi ini kebalikan, ini salah, ini harusnya P1 per P2, pangkat 1. Oke. Jadi ini harusnya P1 per P2 sudah dirubah, persamaan 124, ini ada ralat terhadap tekanan, jadi ini adalah P1 per P2. Kemudian dikalikan suatu parameter Lennard-Jones. Parameter Lennard-Jones ini tandanya adalah P2 per P1 seperti ini. Jadi P2 adalah konstante Lennard-Jones pada kondisi T2 dan P2. P1 adalah parameter Lennard-Jones pada kondisi T1 dan P1. Bagaimana cara menentukan koefisien Lennard-Jones? Agak rumit di sini Lennard-Jones itu. Jadi untuk mencari koefisien difusi Lennard-Jones kita akan menggunakan pendekatan sebagai berikut ya. Koefisien Lennard-Jones adalah suatu fungsi tak berdimensi, bilangan tak berdimensi dari suatu fungsi dari bilangan tak berdimensi dari temperatur dan medan potensial antara molekul A dan molekul B. Potensial antara molekul A dan molekul B. Jadi ini melibatkan medan potensial dan temperatur. Besarnya koefisien Lennard-Jones tergantung pada besaran KT per EA. Di sini ada EA. EAB. Oke. Besarnya koefisien Lennard-Jones tergantung pada fungsi KT per EAB. Apa itu K? Sini K adalah konstante Boltzmann besarnya ini. EAB adalah tenaga molekuler, yaitu tenaga interaksi untuk sistem biner AB yang merupakan parameter Lennard-Jones dalam R. Tau AB adalah diameter tumbukan, besarnya tergantung kepada diameter atom komponen A dan B. Jadi, untuk mencari P tadi, Lennard-Jones, kita harus menghitung diameter tumbukan, kita harus menghitung tenaga interaksi A dan B, ya, tenaga interaksi dan diameter tumbukan. Diameter tumbukan ini adalah diameter atau diameter komponen A, molekul itu punya ukuran ya, ditambah dengan diameter molekul B dibagi 2. Sedangkan tenaga interaksi antar molekul EAB sama dengan energi A dikali energi B pangkat setengah. Untuk pasangan molekul polar non-polar, persamaan di atas harus dikoreksi. Data diameter atom molekul A dan B serta konstante Lennard-Jones ditampilkan pada tabel ini. Ya, jadi kita mempunyai misalnya udara dan uap air. Ya. Oke. E per K untuk derajat Kelvin pada derajat Kelvin ini LK satuannya adalah derajat Kelvin 97. Uap air 356. Jadi EAB sama dengan 97 kali 356 pangkat setengah, ketemu EAB. Kemudian diameter tumbukannya untuk udara itu 3,617 Armstrong, untuk air itu 2,649 Armstrong. Jadi TO AB sama dengan 3,617 ditambah dengan 2,649 dibagi 2. Sudah kita menemukan TO AB dan EAB. Oke ya. Ini. Kemudian kita menghitung ini. K kali T per EAB. Oke ya. K per EAB berapa?
Jadi kita punya T-nya diketahui, konstante Boltzmann ada, EAB-nya dari data ini. Ketemulah KT per EAB. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung, ini seperti ini ya. Ketemu TOAB, ketemu EAB, ketemu EA per K, ketemu EA per B, EB per K, ya. Ini kalau tidak ada data menggunakan satuan volume boiling dan volume kritis untuk mencari jari-jari atau diameter atom molekul seperti ini. Kemudian kita akan mendapatkan suatu, di sini harusnya ada grafik ya, grafik hubungan untuk menentukan Pi Leonard-Jones yang fungsi dari KT per EAB. KT per EAB-nya berapa, nanti kita tarik dalam satu grafik, ketemu Pi, seperti itu ya. Dan ini tidak saya tapi di dalam diktat ini ada. Anda silakan membuka diktat yang saya kirim, bagaimana cara menentukan konstante Leonard-Jones. Kalau konstante Leonard-Jones-nya sudah diketahui, sudah ditentukan, maka kita dapat menghitung difusivitas cairan. Mana difusivitas? Nah ini ya. Jadi kita mencari konstante Leonard-Jones, ini kita masuk ke sini, TOAB tadi, kuadrat, ini tekanan. Ini adalah berat molekul, ini untuk fase gas, difusivitas fase gas. Ini adalah berat molekul A, misalnya air ini 18, MB adalah udara adalah 28,7, ini adalah suhu, pangkat 1,5, kemudian tekanan, dan seterusnya ketemulah difusivitas. Ya. Ketemu difusivitas, sehingga kita akan memberikan soal di sini. Ini PR pertama untuk Anda, contoh soal. Hitunglah koefisien difusi uap toluen dalam udara pada temperatur 25 dan 50 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer dan pada tekanan 2 atmosfer. Hitunglah koefisien difusi gas antara udara etanol pada kondisi seperti di atas. Dikerjakan dan dikumpulkan. Oke. Jadi mestinya Anda memerlukan tadi grafik untuk mencari Pi, tapi di treble itu ada di situ, sehingga Anda bisa menggunakan grafik tersebut untuk menjawab soal ini. Oke ya, jadi yang Anda ketahui di sini adalah suhu pada 25, kemudian toluen, cari berat molekulnya berapa, udara berat molekulnya berapa, kemudian Anda mencari diameter tumbukan TOAB, tekanannya 1 atmosfer, kemudian Anda mencari K per EA untuk toluen, hanya toluen ya, B-nya udara, K per EB, mendapatkan KT per EAB, kemudian dari grafik tersebut sumbu X-nya adalah KT per EAB, sumbu Y-nya adalah Pi Leonard-Jones, kemudian Anda potongkan dengan grafiknya, kita dapatkan Pi Leonard-Jones pada suhu 25. Kita ketemu nanti DAB pada suhu 25. Ya, jadi ini ketemu DAB pada suhu 25, kalau ini kita masukkan 25 dan ininya kita masukkan 25 derajat Celcius, ini di koefisien Leonard-Jones. Kemudian Anda hitung koefisien Leonard-Jones pada suhu 50 derajat Celcius. Ya. KT per EA-nya berapa dan seterusnya, kita dapatkan ini pada suhu 50. Ya, nanti T-nya ini kita masukkan 50 derajat Celcius, ini sama. P-nya tetap 1 atmosfer, TOAB ini dicari dari persamaan empiris ini, kalau tidak ada. Volume boiling point ini bisa kita cari di literatur, ini volume kritis ya, atau menggunakan pembagian temperatur kritis dibagi tekanan kritis, ini pangkat 1/3, ini ya, untuk toluen Anda cari tekanan kritisnya berapa,
Kemudian suhu kritisnya berapa, kita dapatkan diameter tumbukan untuk toluen. Untuk udara sudah ada, sehingga kita dapatkan tau AB, dan seterusnya. Akhirnya kita, taruh di situ aja Mbak, saya belum selesai sebentar. Akhirnya kita akan mendapatkan soal ini, yang pertama ini. Kemudian diikuti dengan soal yang kedua. Ya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 11.50. Oke. Jadi ini PR Anda yang pertama adalah menghitung koefisien difusivitas toluen ke dalam udara pada dua suhu 25 dan 50 pada tekanan 1 atmosfer dan 2 atmosfer. Jadi ini kamu jawabannya ada 4. Pada tekanan 1 atmosfer suhunya 25 dan 50. Pada tekanan 2 atmosfer suhunya 25 dan 50. Kemudian ini adalah koefisien difusivitas etanol udara seperti di atas, berarti ada 8. Ya, ada 8 jawaban. Ya. Jawaban dikumpulkan minggu depan pada hari Jumat minggu depan ya. Ini harus dikerjakan. Saya terima hari Kamis. Kamis jam 4 sore. Kamu sudah mengumpulkan tugas ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah koefisien difusivitas cairan. Jadi di sini untuk difusivitas cairan kita menggunakan persamaan 126 ya. Jadi di sini difusivitasnya masih gabung dengan viskositas dan suhu. Jadi kalau menghitung DAB maka ini parameter di sebelah kanan kita bagi dengan mu, kita kalikan dengan T gitu ya. Dan ini adalah viskositas, centipoise, embryonal berat molekul pelarut, P adalah volume molar soliud ditentukan berdasarkan hukum Koch. Tapi parameter asosiasi pelarut ini juga ada semua datanya di dalam buku ya. Jenis pelarutnya apa, kemudian apa namanya, parameter pelarutan ini berapa dan seterusnya. Ini seperti ini. Jadi ini sudah ada angka-angkanya. Jadi untuk menghitung volume molarnya itu kita menghitung masing-masing, kalau misalnya ini adalah apa namanya, volume, ini volume A pangkat 0,6, volume A adalah volume molar soliud ditentukan berdasarkan hukum Koch. Oke, di sini nanti di dalam diktat itu sudah ada penjelasannya nih parameter pelarutan ya. Untuk air itu 2,6, kemudian metanol itu 1,9, etanol itu 1,5 dan seterusnya. Saya kira untuk koefisien difusivitas sudah selesai ya, ini difusivitas gas dan cairan. Silakan Anda nanti bertanya melalui email atau melalui WA untuk yang tidak jelas. Kemudian Anda untuk mendapatkan data-data ini yang lebih banyak lagi ada di referensi, silakan Anda membuka Perry Handbook ya, untuk menentukan tadi persamaan antowin, kemudian untuk menentukan viskositas, kemudian untuk menentukan volume dari suatu molekul, parameter kelarutan dan seterusnya. Anda bisa mencari di Perry Handbook. Nah, seandainya Anda tidak mempunyai buku online atau buku digital, Anda bisa masuk ke perpustakaan teknik kimia. Di situ sudah tersedia buku-buku yang Anda perlukan. Ya. Jadi setiap tahun kami itu menganggarkan untuk membeli buku-buku yang mungkin sudah usang, yang mungkin sudah ketinggalan, diganti dengan buku yang baru, semua ada. Oke ya. Jadi ini saya beri kesempatan waktunya 50 menit untuk mengerjakan soal ya, digunakan waktunya sebaik mungkin.
Jadi Anda mengerjakan 2 nomor ini, ya, 2 nomor ini. Oke, dikumpul paling lambat hari Kamis jam 4 melalui email saja ya, melalui email, jangan melalui WA. Nanti WA saya nggak kuat. Jadi melalui email saja mahreni@upnjk.ac.id. Oke? Ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Mungkin Ada yang belum. ditanyakan apa tidak untuk mengerjakan soal ini? Mungkin belum, Bu. Belum ya? Oke. Sekarang mau berpikir dulu atau kita akhiri kuliahnya Anda untuk mengerjakan soal atau gimana? Kita akhiri saja ya. Jadi manfaatkan ini waktunya kira-kira 44 menit digunakan untuk mengerjakan soal tadi. Itu masih mudah ya, masih mudah. Di diktat itu juga ada contoh pengerjaan soalnya, tapi saya berharap Anda itu jangan sama persis di dalam diktat. Ya, karena apa yang saya nilai itu nanti adalah step-step berpikirnya Anda itu menunjukkan bahwa Anda itu paham atau tidak. Kalau persis sama seperti yang contoh di dalam diktat, maknanya Anda itu belum mengerti. Ya. Jadi untuk menghitung koefisien difusivitas Fasaga saya memerlukan data apa saja di sini gitu ya, yaitu data apa namanya diameter tumbukan, parameter Lennard-Jones. Nah ini fokusnya di parameter Lennard-Jones ini merupakan fungsi dari ini konstante Boltzmann dan sebagainya, bagaimana cara mencarinya dan seterusnya kita dapatkan Lennard-Jones. Habis itu kita masukkan dalam persamaan 1/16 kita dapatkan koefisien difusivitas. Jadi Anda harus berpikir secara sistematis ya untuk mendapatkan sebuah ini parameter difusivitas ini apa sebetulnya yang diperlukan dari ini. Bagaimana cara mendapatkan parameter-parameter yang ada di sini. Kalau Anda mendapatkan berat molekul A dan berat molekul B, ditulis sumbernya dari mana? Dari internet, HTTPW, kalau bisa dari buku asli, jangan dari HTTPW, kadang mereka juga salah, karena kalau di internet itu isinya garapan mahasiswa juga. Nah, coba cari buku referen yang asli, cari Perry Handbook. Dari Perry Handbook, bab sekian, halaman sekian, ini ya, mendapatkan MA dan MB. Ini sangat berguna, karena nanti ujian kamu itu adalah open book. Ketika Anda sudah mempunyai ini, apa, daftar sifat-sifat suatu gas, suatu zat, Anda sudah tidak sulit lagi mencari datanya, ya. Jadi Anda fokus mencari ini di PR itu beberapa halaman berapa ditulis, mencari diameter tumbukan. Kalau tidak, ini yang saya berikan itu kan molekul-molekul yang datanya semua sudah ada. Suatu ketika nanti diberikan soal yang datanya tidak ada, Anda kan harus memasukkan ini. Nah, menggunakan parameter-parameter ini. Nah, ini kan volume molar pada keadaan boiling point adalah menurut hukum Koch, jumlah dari masing-masing elemennya. Misalnya etanol itu nanti kan etanol itu C2H5OH. Kita mencari volume dari C berapa, H berapa, O berapa. Nah, jumlah C-nya berapa? 2, berarti 2 kali volume C pada keadaan boiling point. Hanya berapa? 6, 6 kali volume H. O-nya 1, 1 kali volume O. Di jumlah total ketemu baru volume boiling point. Untuk mencari diameter tumbukan, ini harus dimasukkan dalam persamaan ini dipangkatkan sepertiga. Kalau data volume molar pada keadaan boiling point ini tidak ada, kita mencarinya adalah volume molar pada keadaan volume kritis. Ini di Perry Handbook ada semua ya. Nah, ini juga sesuai dengan hukum Koch. Atau kalau kedua-duanya tidak ada, volume boiling dan volume kritis tidak ada, masuk ke suhu kritis dan tekanan kritis. Ini banyak datanya, kalau tekanan kritis dan suhu kritis. Jadi kemungkinan di Perry Handbook itu ada ya, semua zat ada di situ, sehingga Anda dapatkan ini. Ini baru salah satu komponen. Untuk komponen berikutnya cari lagi ketemu A atau B. A atau B dibagi 2 ketemu yang ini kuadrat.
Oke, itu ya. Ini Leonard Jones yang ini. Oke, saya kira sudah jelas untuk mencari koefisien difusi tidak ada masalah ya. EA per K ini juga kalau tidak data bisa menggunakan 0,77 kali suhu kritis. Ya, bisa juga pakai 1,15 suhu boiling. Kalau suhu didih kan banyak datanya ini ya. Sehingga Anda tidak kesulitan mencari EA per K untuk masing-masing komponen. Kemudian masuk ke grafik Leonard Jones. Grafik Leonard Jones di Perry tidak ada. Karena Perry Handbook itu hanya menyediakan data fisik, kimia, data elektronik, data magnetis ada di situ. Tapi untuk grafik Leonard Jones adanya di buku Treble ya, buku unit-unit operation. Mungkin Treble bisa juga Alan Foss baru. Jadi ada dua buku ini yang kamu gunakan adalah Perry Handbook dan Treble atau Alan Foss. Nah, baru kamu bisa menghitung parameter Leonard Jones, kemudian masuk ke persamaan difusivitas, ketemu sudah, ada masalah. Ya, mudah, masih mudah, mumpung masih mudah, silakan dikerjakan ya. Dan saya tunggu nanti di hari Kamis Anda sudah mengumpulkan jawaban. Demikian ya, sampai di sini kuliahnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin lab dulu ya. Stop screen.